Jumpa lagi dengan saya Trisha Ningtyas yang saat ini akan mengutarakan atau memberikan sebuah informasi tentang dunia tipu-tipu marketplace. Jadi kan banyak banget kan yang kalau kita berbelanja di marketplace seperti Facebook, Instagram, bahkan akun-akun kayak Shopee atau Lazada, itu banyak loh yang ketipu. Tahukah kalau hal kayak gitu tuh mungkin bisa terjadi sama kita loh. Jadi saya itu hanya memberi sebuah informasi agar kalian semua itu terhindar dari yang namanya tipu-tipu marketplace. Apa aja? Contoh, misalnya kita membeli sebuah barang lewat Instagram, tapi ya nggak semua penjual kayak gitu ya. Ini hanya sebuah informasi yang kebanyakan sih yang mereka alami, tapi pasti ada sebagian dari pedagang yang sangat amanah. Kayak kita membeli suatu barang, terus kita dari pihak, misalkan kita membeli sebuah barang, pastikan tidak ada biaya yang namanya deposit. Nanti yang ujung-ujungnya nanti kalau setelah paketnya datang akan kita kembalikan, karena dalam marketplace penjualan itu tidak ada yang namanya deposit. Jadi ketika kita sudah membayar lewat via transfer atau COD dengan jumlah yang sekian, ya itu sudah pasti udah ke semuanya dari ongkir atau gimana, terkecuali dari pihak penjual itu bilang bahwa ongkirnya bisa ditanggung dengan Anda, itu baru kita bisa relevan ya, itu oke lah. Tapi untuk uang deposit itu tidak ada. Jadi buat kalian semua, jika dimintai dengan uang deposit, entah itu dari Facebook, Instagram, itu jangan mau guys, takutnya Anda yang ketipu. Meski di 2024 ini adalah zaman era digital, tapi saya yakin nggak semuanya orang itu mengerti digital. Ya mungkin kalangan-kalangan muda saja yang mengerti ya. Kadang juga kalangan muda juga belum paham banget ya tentang dunia digital itu. Jadinya saya memberi informasi hanya sekedar memberi himbauan kepada kalian semua, jangan sampai tertipu di dunia marketplace. Jadi sebelum membeli, pastikan kalian akun itu sudah benar-benar aman dan sangat amanah. Yang di sini kita akan bahas adalah perlindungan konsumen. Apa sih perlindungan konsumen itu, Kak? Perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi kalian jangan takut jika kalian mendapatkan sebuah penipuan dari marketplace, jangan pernah sungkan untuk melaporkannya, karena Indonesia itu negara hukum. Jadi apapun yang melanggar hukum pasti kita bisa kayak gitu. Nah, yang sering banget terjadi itu biasanya adalah investasi. Salah satunya adalah investasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang namanya investasi itu juga kita harus bisa mencari informasi yang lebih detail lagi sebelum kita mentransfer uang. Kadang kita ada iming-iming bukti transaksi kayak gini gitu kan, jadi kita jadi tergiur. Makanya sebelum kita, menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Dan yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang ataupun jasa. Dan yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta untuk memperoleh informasi.
Setelah saya menjelaskan panjang lebar tadi tentang perlindungan konsumen, terus bagaimana jika hak pelindungan konsumen itu tidak dilindungi? Gimana ya? Yaitu para konsumen dapat mengajukan gugatan kepada si penjual. Kita tidak perlu takut, karena kita juga punya hak untuk melindungi diri kita sendiri dari penipuan-penipuan yang merugikan kita semua, seperti investasi atau membeli barang marketplace. Ya, dari si penjual itu juga harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen kita. Karena saya seorang dropshipper ya, jadi untuk tentang konsumen maupun kita kan juga menjual, kalau dropshipper kan kita juga menjualkan barang milik orang lain. Nah, sebagai seorang penjual, kita juga harus memberi rasa aman dan nyaman kepada konsumen. Begitunya dengan konsumen jika kita merasa dirugikan, jika dalam komunikasi kita kurang baik, kita tidak ada respon atau sudah melanggar hukum, konsumen berhak untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Ada perlindungannya untuk konsumen sendiri atau ada. Jadi untuk ibu-ibu yang nggak tahu gadget atau kurang paham tentang digital marketing atau digital marketplace, itu bisa cari informasi sebanyak-banyaknya agar kita terhindar dari semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.